Hai Sobat Muda yang kasih Tuhan, kembali lagi dalam Youth for Christ bersama saya, Penatua Elsia Soilait. Hari ini kita akan merenungkan tema dengan judul Menyenangkanmu Kerinduanku yang ditulis oleh Pendeta Ujun Junaidi. Sobat Muda yang kasih Tuhan, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Menyenangkan Tuhan memang betul adalah sebuah kerinduan bagi kami. Namun di dalam menyenangkan Tuhan, kami juga harusnya mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dan kerjakan dalam hidup kami. Maka dari itu ya Bapa, melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan dengar, bolehlah menolong kami untuk terus belajar menyenangkan hati Tuhan dengan tindakan-tindakan nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sobat muda yang kasih Tuhan, perenungan kita hari ini dengan tema Menyenangkanmu Kerinduanku diambil dari bacaan Mazmur pasal 147 ayat pertama sampai dengan 11, dilanjut dengan ayat 20C. Nah, kita bersama akan membaca dari Mazmur 147 dengan penekanan pada ayat 11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tuhan berkenan kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Nah, sobat muda yang kasih Tuhan, ada sebuah lagu rohani kontemporer di mana di dalam lagu tersebut mengatakan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Nah, kalau kita bicara tentang konsep menyenangkan manusia, maka apa yang bisa kita lakukan? Bukankah kalau kita mau menyenangkan seseorang, maka kita harus tahu keinginan orang tersebut apa, sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang membuat dia kemudian menjadi senang. Nah, lantas bagaimana dengan Tuhan? Tentu, kebaikan dan kasih setia Tuhan tidaklah dapat dikendalikan oleh manusia. Lalu apa makna menyenangkan Tuhan dan bagaimana cara melakukan menyenangkan hati Tuhan? Pemazmur dalam bacaan kita, Mazmur 147, melukiskan kasih setia Tuhan yang begitu besar. Tuhan itu membangun Yerusalem dan memelihara umatnya. Ia memulihkan namun juga memberikan keselamatan. Ia menciptakan semesta dan ia juga memelihara seisi dunia. Tapi sobat muda perlu diketahui bahwa Tuhan sangat membenci kepada kefasikan dan kesombongan ciptaannya atau kesombongan kita sebagai manusia ciptaan. Sebaliknya, Tuhan tentu Dia sangat berkenan kepada orang yang takut akan Dia dan yang selalu memiliki pengharapan kepada Tuhan. Maka dengan kata lain, umat yang ingin menyenangkan Tuhan perlu punya yang namanya sikap takut akan Tuhan. Menyenangkan Tuhan itu tidak sama dengan menjilat. Sebaliknya, ada sebuah sikap taat secara total dengan bergantung seutuhnya kepada anugerah Tuhan. Itulah sikap yang menyenangkan Tuhan. Itulah sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Maka anugerah Tuhan yang begitu besar itu perlu diresponi dengan rasa syukur dan juga ketaatan. Nah, sobat muda yang kasih Tuhan, sebagai anak-anak muda yang memiliki ragam atau berbagai macam bentuk keahlian dan kompetensi yang ada, perlu dipahami bahwa ada jebakan kesombongan dan itu yaitu kurang mengandalkan Tuhan. Bisa saja kita kemudian mengalami itu semua, maka kita perlu hati-hati. Mari menyadari bahwa menyenangkan Tuhan itu perlu menjadi prioritas di dalam hidup kita. Sikap berserah total dan mengandalkan Tuhan itu menjadi sebuah kunci untuk melakukannya. Nah, ingat sobat muda bahwa karya Tuhan kita yang besar perlu diresponi dengan sikap rendah hati dan takut akan Tuhan. Itulah bagian di mana kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa untuk menutup perenungan kita. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, menyenangkan-Mu memanglah sebuah kerinduan, tetapi juga seringkali kami tidak bisa melakukannya. Kami jatuh kepada kesombongan, keegoisan kami atas setiap
kompetensi, atas setiap kemampuan kami sehingga kami tidak mengandalkan Engkau. Makanya Bapa, kami mau bersama untuk terus belajar dan berupaya menyenangkan hati-Mu. Tuntun kami, ajar kami supaya punya sikap taat dan berserah total berpengharapan kepada Engkau semata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian perenungan kita, sampai jumpa lagi di dalam Youth for Christ. Jangan lupa ya sobat muda, bisa bagikan firman Tuhan atau video perenungan ini kepada rekan-rekan kita yang lain supaya semakin banyak orang yang dapat mengenal firman Tuhan. Sampai jumpa kembali.